Pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada pembahasan Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Perang Ahzab. Mengapa kok perang ini dikatakan Ahzab? Ahzab itu bentuk jamak dari hizbun. Hizbun itu artinya golongan. Kalau Ahzab artinya golongan-golongan. Mengapa kok perang ini dikatakan Ahzab, golongan-golongan, kelompok-kelompok yang banyak sekali? Karena dalam perang ini suku-suku Arab, kabilah-kabilah Arab, mereka bersatu mengepung kota Madinah. Maka perang ini dijuluki Ahzab karena seluruh kelompok-kelompok golongan-golongan Yahudi, Quraisy, Ghatafan, bahkan orang munafik pun ikut-ikutan main mata dengan orang-orang kafir. Mereka mengepung kota Madinah sehingga dinamakan perang Ahzab. Nah, perang Ahzab ini memiliki nama lain, yaitu perang Khandaq. Khandaq itu artinya apa? Khandaq itu artinya parit, galian. Mengapa perang ini juga dikatakan perang Khandaq? Karena ketika kaum muslimin dikepung musuh, maka kaum muslimin membuat apa? Khandaq, membuat parit. Sehingga orang-orang kafir kalau mau nyerang, mau tidak mau harus masuk dulu ke parit itu. Sehingga kaum muslimin tinggal melempar panah kepada mereka. Ini sebab dikatakan perang Ahzab. Kemudian kapan perang Ahzab ini terjadi? Perang Ahzab ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, terus 5 tahun setelah hijrah itu terjadilah perang Ahzab ini. Apa sebab terjadinya perang Ahzab ini? Ini harus diketahui. Kenapa kok sampai terjadi perang Ahzab? Bagaimana asal usulnya terjadinya perang Ahzab ini? Ternyata perang Ahzab ini terjadi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara perang Uhud dengan perang apa? Ahzab. Dan kemarin yang saya jelaskan ada tragedi sumur berdarah. Namanya tragedi Bi'rul Ma'unah. Masih ingat enggak? Masih ingat apa tidak? Kemarin ada sumur namanya sumur Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Bi'r Ma'unah. Sumur Ma'unah. Yang mana pada waktu itu ada utusan yang datang ke kota Madinah menghadap Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sekiranya Anda utus sebagian orang dari sahabat Anda untuk mendakwai kabilah-kabilah Najd, maka itu sangat baik sekali. Mereka akan menerima. Kemungkinan mereka akan menerima dakwah sahabat-sahabat Anda." Maka atas informasi orang ini, Rasulullah mengirim 70 sahabat. Masih ingat kemarin? 70 sahabat ini bukan sembarangan sahabat. Para penghafal Quran, orang-orang yang faqih, paham agama. Dipilih yang orang-orang yang benar-benar memahami agama. Tujuannya dikirim untuk mendakwai kabilah-kabilah Najd. Maka diberangkatkanlah 70 orang yang faqih agama, yang hafal Quran, yang bagus bacaannya, yang pinter hadis, diberangkatkan untuk ngajari manusia. Sampai di tengah perjalanan ada sumur. Sumur bukan lubang buaya loh ya, beda ini. Jangan karena lagi semaraknya lubang buaya harus kita ikut-ikutan, bukan. Itu namanya Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah. Ketika sampai di tempat itu 70 sahabat ini dibantai, dibunuh. Tragedi berdarah. Sampai-sampai Rasulullah SAW melakukan apa kemarin? Ketika para sahabat dibunuh seperti itu, Rasulullah sampai apa? Melaksanakan kunut nazilah. Ini asal usul terjadinya kunut nazilah karena 70 sahabat dibantai para penghafal Quran ini. Para penghafal Quran ini dibantai yang sebanyak 70 orang ini. Nah, kemarin saya jelaskan ada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Umayyah Adh-Dhamri. Amr bin Umayyah Adh-Dhamri ketika pembantaian itu ada di sekitar tempat kejadian. Waktu para sahabat dibantai, ini Amr bin Umayyah Adh-Dhamri ini melihat ada burung-burung berterbangan. Burung-burung terbang-terbang. Oh, ini pasti ada apa-apa ini. Diteliti sama siapa tadi? Sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Adh-Dhamri. Ternyata para sahabat dibantai di tempat itu.
Maka Amr bin Umayyah ad-Dhamri ya sempat ikut perang membela 70 tadi tapi kalah. Ya, bahkan beliau lari ke kota Madinah ingin mengabarkan ke Nabi bahwa ada 70 sahabat pilihan terbunuh di sumur namanya Sumur Ma'unah itu. Di tengah perjalanan Amr bin Umayyah ad-Dhamri ini ketemu sama 2 orang lagi tidur. Masih ingat nggak ini? Masih ingat nggak? Tidur di bawah pohon. Dikira 2 orang ini termasuk yang ikut membunuh para sahabat. Maka mumpung mereka tidur, maka Amr bin Umayyah ad-Dhamri langsung menghunuskan pedangnya membunuh 2 orang itu. Dikira ini termasuk para pembunuh sahabat. Datang ke Nabi menyampaikan berita ini. Kata Nabi, orang yang kamu bunuh itu 2 itu bukan musuh. Dia bukan pembunuh sahabat dan kita harus bayar apa? Diat. Karena membunuh orang harus ada ganti ruginya. Dikira musuh padahal bukan musuh. Maka 2 orang akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan warga Madinah untuk urunan. Kan gitu kemarin ceritanya ya. Urunan untuk mengumpulkan uang untuk membayar diatnya 2 orang yang dibunuh oleh sahabat yang bernama Amr bin Umayyah ad-Dhamri tersebut. Nah, di antara yang diajak urunan oleh Nabi adalah orang-orang Yahudi, Bani Nadir. Mengapa? Karena sesuai perjanjian dulu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di antara butir-butir perjanjian adalah bahwa Yahudi ya, harus ikut bayar diat jika terjadi sesuatu. Masih ingat kisah itu? Oke. Maka Rasulullah, Abu Bakar, Umar berangkat ke Bani Nadir, perkampungan Yahudi. Sampai di sana, maka Rasulullah ngomong sama ketuanya Bani Nadir bahwa ada sahabat kami yang bernama Amr bin Umayyah ad-Dhamri salah membunuh orang. Sesuai dengan kesepakatan dulu, maka kita warga Madinah urunan untuk menebus sebagai diat kepada keluarga yang dibunuh. Kata orang Yahudi, naf'al ya Abul Qasim. Oke, Abul Qasim. Jadi kenapa Rasulullah dipanggil Abul Qasim? Karena Rasulullah punya anak. Yang pertama namanya, laki-laki yang pertama namanya Al-Qasim. Ya, orang Yahudi kan gak mungkin. Oke ya Rasulullah, gak mungkin. Karena dia gak iman sama Nabi. Oke ya Muhammad, ngoko kata orang Jawa. Makanya mereka memanggilnya dengan, iya ya Abul Qasim, bapaknya Qasim, kami siap. Silakan duduk dulu. Kemudian orang Yahudi ini bermusyawarah. Bagaimana ini? Kita disuruh bayar apa? Diat urunan. Maka mereka berunding ingin membunuh Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang mau membawa batu gilingan? Kemarin kan sudah saya jelaskan ini. Batu gilingan, gandum atau apa, bawa ke atas rumah terus timpakan ke Muhammad. Sebelum itu dilaksanakan, ada orang Yahudi yang mengatakan, jangan kau lakukan itu. Wallahi kalau kamu lakukan itu, sebelum kau timpakan batu itu, Muhammad pasti dapat wahyu. Itu menunjukkan orang Yahudi ngerti nggak kalau itu Nabi? Ngerti. Dan terbukti ketika orang ini membawa gilingan batu ini mau dia apa? Timpakan ke Rasulullah, Rasulullah dapat wahyu. Datang Jibril mengabarkan, langsung Rasulullah pulang tepat. Sahabat Umar dan Abu Bakar nggak paham apa, ikut pulang. Ternyata dijelaskan sama Rasulullah, mereka ingin membunuhku. Langsung Rasulullah membawa pasukan besar, kemarin masih ingat? Kemudian datang orang munafik. Orang munafik ingin membela siapa? Bani Nadir Yahudi, jangan khawatir, kami akan membelamu. Maka ketika datang pasukannya Nabi, mereka nunggu orang munafik gak datang-datang. Ya, akhirnya orang Yahudi diusir sama Nabi, semua dikeluarkan dari kota Madinah karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Semuanya diusir. Oke, sampai sini ya. Inilah yang menyebab terjadinya perang Ahzab. Loh Ustadz, apa hubungannya Ustadz? Orang Yahudi diusir dengan pasukan Ahzab, seluruh kabilah-kabilah Arab mengepung kota Madinah. Apa hubungannya Yahudi sama kabilah Arab yang mengepung Nabi? Jawabannya adalah bukan orang Yahudi kalau tidak ahli membuat makar, tipu daya dan konspirasi. Sakit hati ini orang Yahudi ini. Dan kemarin saya jelaskan mereka itu nggak mau tersisa hartanya sampai pintu-pintunya dibawa, jendelanya dibawa, terus dirobohkan supaya tidak dihuni oleh kaum muslimin, saking pelitnya orang Yahudi. Ini sakit hati. Akhirnya inilah yang menjadi penyebab terjadinya perang Ahzab. Bagaimana kisahnya? Seperti ini. Kharaja isruna rajulan min zu'ama'il Yahud wa sadat Bani Nadir ila Quraisy Makkah. Ketika Bani Nadir diusir dari Madinah, maka muncullah 20 orang
20 pembesar, 20 petinggi Yahudi berkumpul. Termasuk petinggi-petinggi Bani Nadir yang diusir tadi. Mereka berkumpul 20 orang ini pergi ke kota Makkah. Mengapa kok Makkah? Karena tahu orang Yahudi ini bukan orang bodoh. Ngerti mereka. Musuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat adalah Quraisy. Quraisy ada di mana? Makkah. Makanya orang Yahudi ini membuat konspirasi, membuat makar. 20 orang petinggi-petinggi Yahudi lawatan politik ke luar negeri sampai ke Mekah. Di Mekah mereka ketemu Abu Sufyan, ketemu pembesar kafir Quraisy. Nyampe sana, ini pinternya orang Yahudi ini. Ini Muhammad jangan dibiarkan. Saya tahu kalian ini gak bisa makan kecuali harus dagang. Dan kalian dagang itu mesti melewati kota Madinah. Paham gak maksud saya? Ini sudah sering saya sampaikan. Bagaimana kalian bisa terus-terusan seperti ini? Sedangkan suatu saat harta dagangan Anda akan dicegat oleh Muhammad dan akan dihabisi di sana. Maka ayo bersama kita, kami orang-orang Madinah yang lebih tahu di sana, tahu bagaimana bisa menghancurkan Muhammad dan pasukannya. Ayo gabung bersama kami. Kita hancurkan Muhammad. Otomatis seneng Abu Sufyan. Karena selama ini yang dipikirkan oleh orang-orang Mekah ini adalah masalah apa? Masalah kehidupan mereka. Mereka itu gak bisa makan kecuali dengan dagang. Dan dagangnya mereka adalah kemana? Ke Syam. Kalau ke Syam otomatis melewati Madinah. Maka setuju betul omonganmu ini wahai Bani Nadir. Dan Bani Nadir ini ketua sukunya namanya Huyai bin Akhtab. Ketua suku Bani Nadir yang diusir tadi itu adalah Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab ini adalah bapak dari istrinya Nabi. Siapa? Sofia. Rasulullah mempunyai istri namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia masuk Islam, tapi Huyai gak masuk Islam. Bahkan memusuhi Nabi. Dan sudah saya ceritakan dulu. Maka Huyai bin Akhtab ini menyampaikan presentasi di hadapan orang kafir Quraisy. Keuntungannya seperti ini. Kalian datang membawa pasukan yang banyak. Dan nanti kami ada di sana akan mempersiapkan segala-galanya untuk Anda. Cocok pikirannya orang Quraisy sama Yahudi. Karena Quraisy sendiri juga butuh itu. Ini simbiosis apa? Mutualisme. Orang Yahudi punya dendam kesumat, ingin menghancurkan Rasulullah. Orang Quraisy ingin mengamankan jalur dagangannya. Cocok. Setuju. Kemudian setelah itu tidak cukup Quraisy. Pembesar-pembesar Yahudi ini keliling ke kabilah-kabilah Arab. Tuh hebatnya orang Yahudi itu. Makanya kalau ada kekacauan di negeri Islam, periksalah Yahudi. Yahudi mesti dibalik semua itu. Datang ke kabilah-kabilah Arab, datang ke Ghatafan, datang ke kabilah ini, datang ke kabilah itu, semua diprovokasi. Mumpung ada kesempatan, ayo kita habisi Muhammad. Sampai akhirnya kelompok-kelompok yang banyak ini, kabilah-kabilah Arab ini bersatu, jumlah mereka totalnya adalah berapa? 10.000. Ya, 10.000. Bani Ghatafan ikut. Bani Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian Banu Murrah dipimpin oleh Haris bin Auf. Jadi pimpinan setiap kabilah punya pemimpin, setiap kabilah punya pemimpin, setiap kabilah punya pemimpin, setiap kabilah punya pemimpin, setiap kabilah punya pemimpin. Semuanya berbondong-bondong datang ke Madinah dan panglima perang secara utuh siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Berangkat semuanya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita ini. Ini permainan orang Yahudi semua ini. Permainannya orang Yahudi pada waktu itu. Jadi Yahudi sekarang sampai sekarang itu mereka membuat makar konspirasi. Itu sejak zaman Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya, maka semua ini berangkat ke kota Al-Madinah dengan persenjataan yang lengkap. Ya, mereka datang ke kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita ini. Segera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat musyawarah. Para sahabat-sahabat senior dikumpulkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dikumpulkan semuanya. Pembesar-pembesar Ansor kumpul, pembesar-pembesar Muhajirin kumpul. Bagaimana ini? Akan datang kabilah-kabilah Arab. Makanya dikatakan perang apa tadi? Ahzab, yang artinya kelompok-kelompok yang banyak sudah datang dan akan mengepung kota Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah musyawarah dengan sahabat-sahabat. Di saat seperti itulah ada seorang sahabat yang dari negeri Persia, bukan Arab. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi usul
berpendapat, "Ya Rasulullah, inna kunna bi ardi Faris idza khusirna khandaqna alaina." Ya Rasulullah, kami di negeri Persia sekarang Iran. Kalau kami dikepung musuh, maka kami membuat parit besar. Ngerti parit gak? Kalau bahasa Lamongannya itu jeglongan, kalenan besar gitu loh. Sehingga tentara musuh mau menyerang kota Madinah, mau tidak mau harus masuk khandak tersebut. Sehingga kaum muslimin tinggal mana dari atas itu. Dibuat. Maka hadhihi atau kanat khuttatun hakimatun lam takun ta'rifuhal Arab qabla dzalik. Ini adalah strategi perang yang belum pernah diketahui oleh orang Arab. Dan orang kafir jahiliyah juga gak sampai kepikiran ada strategi seperti itu. Pikirannya mereka datang, bunuh, dan perang, mati semua orang Madinah. Pikirannya mereka seperti itu. Ternyata di sana ada orang Persia mempunyai siasat perang yang tidak dipahami oleh orang-orang Arab. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat semuanya untuk menggali parit besar. Ya, menggali parit besar. Fawakala ila kulli asrati rijalin an yaghfiru minal khandaq arba'ina dira'an. Setiap 10 orang harus membuat khandak atau parit sepanjang 40 dira'. Dira' itu mana? Dira' itu ujung kuku ini sampai ujung siku ini. Namanya apa ini? Bahasa Indonesianya apa? Sehasta. 10 orang membuat parit sepanjang berapa tadi? 40 hasta. Dan itu bukan sempit loh. Lah kalau sempit tak diloncati bisa. Ini parit bener-bener panjang gede. Ya, sehingga nggak mungkin bisa loncat, harus turun dulu. Bisa dipahami ya? Maka Rasulullah SAW memerintahkan ke sahabat, "Kunna ma'a Rasulillah," kata seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad dalam riwayat Imam Bukhari menceritakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khandaq wa hum yaghfirun wa nahnu nanqulu turab ala aqtadina." Dahulu kami bersama Rasulullah membuat parit, para sahabat membuat parit, mereka mengeduk lah bahasa kita, mengeduk tanah untuk digali. Sedangkan pada waktu itu kami memindahkan tanah itu dengan pundak-pundak kami. Kemudian saat seperti itu Rasulullah berdoa, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansor. Berikan ampunan kepada orang muhajirin dan ansor. Makanya orang muhajirin dan ansor distempel masuk surga. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Orang-orang muhajirin dan ansor distempel radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Makanya kita gak boleh mencela sahabat Nabi. Nah, maka para sahabat itu pada waktu itu musim paceklik, pada waktu itu musim dingin. Musim dingin, musim apa namanya? Muslim syita. Karena di Arab itu ada musim syita, musim yang dingin. Dinginnya luar biasa, Pak. Nggak kuat kita itu kalau nggak pakai baju double lap. Dinginnya luar biasa. Para sahabat, dan itu dinginnya bukan kok malam, siang hari itu dinginnya luar biasa. Duhur saja itu dinginnya luar biasa. Kena air itu kayak ditusuk jarum. Saking apanya? Dinginnya. Sudah pernah nyoba belum? Nah, silakan ke sana. Insya Allah sampai ke sana semua. Bulan-bulan sebelum Desember itu dingin-dinginnya itu. Oh, itu bisa kalau kena air kayak ditusuk jarum. Ya. Sakit saking dinginnya. Dan kering. Enggak seperti Indonesia lembab, sana kering. Jadi sangat sampai kalau orang enggak terbiasa bisa pecah-pecah bibirnya. Itu di saat seperti itu, musim dingin dan lapar para sahabat itu, mereka membuat galian. Ya. Di saat seperti itu para sahabat mengeluh kelaparan. Ya, syaqauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a. Farafa'na an butuniya an hajar. Farafa'a Rasulullah an hajarain. Kami ini kelaparan para sahabat. Abu Talha meriwayatkan kami kelaparan, maka kami mengadu ke Nabi. Dan pada waktu itu kami mengganjal perut-perut kami dengan batu. Saking laparnya. Diganjal perutnya ini. Ya. Maka datang ke Nabi mengeluhkan bahwa kami sedang kelaparan. Ternyata kami para sahabat melihat Nabi telah mengganjal perutnya dengan 2 batu. Artinya Rasulullah lebih apa? Lebih lapar daripada sahabat. Di saat seperti itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Terkenal Jabir bin Abdullah ini. Lelaki soleh.
sahabat pilihan. Jabir bin Abdillah ini ngerti Rasulullah kelaparan nih. Langsung dia pulang, nyembelih kambing, terus nyuruh istrinya mengaduk adonan gandum 1 sok. 1 sok itu berapa, Pak? 1 sok itu 4 mud. 1 sok gak ngerti, mud juga gak ngerti. Cuma 1 sok. 1 sok itu kalau Indonesia ya kurang lebih 2,5 kilo. Atau 4 kali mud, 4 mud. Intinya ya kurang lebih 3 kilo lah. Cuma segitu, dimasak. Terus nyembelih apa tadi? Kami kan tahu Jabir ini Rasulullah kelaparan ini. Bukan lapar lagi, kelaparan. Maka setelah selesai Jabir ini datang ke Nabi dengan pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, nggak diumumkan. Ayo siapa yang mau makan? Yo entek, mau cuma dikit kok makanannya kok. Maka dia pelan-pelan supaya sahabatnya nggak tahu kalau dia lagi masak sama istrinya. Sampai di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah monggo ke rumah saya ada makanan. Setelah dapat kabar seperti itu, langsung Rasulullah berkata ke sahabat, ayo sahabat, ayo makan di rumahnya Jabir. Bingung Jabir, lu wong akeh iki. Piye iki? Padahal cuma 1 kambing plus apa tadi? Makanan 1 sok, 2,5 kilo kurang lebih atau 3 kilo lah. Ya? Diajak semuanya. Maka semua para sahabat makan di tempatnya Jabir dan kenyang semuanya. Dan ternyata makan itu utuh. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini termasuk kemukjizatan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Akhirnya kenyang semua sahabat. Padahal tadi cuma 1 sok, keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Sedikit di pandangan manusia, tapi cukup, itu namanya berkah. Enak, nyaman, berkah. Nah, setelah itu ada seorang wanita, saudarinya sahabat An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini bawa sekeranjang kurma. Sekeranjang kurma, ya dimakan, bawa kurma beliau ini, terus dibagi-bagikan sama kerabat-kerabatnya. Kemudian Rasulullah melihat, maka Rasulullah minta fatolaba min hatamar. Rasulullah minta beberapa butir kurma. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil orang yang lagi gali parit. Ayo sahabat, keluar semuanya kita makan dulu. Dan ternyata kurma tadi itu dimakan oleh sahabat, sedangkan kurma tersebut tidak habis dimakan oleh sahabat. Karena kemukjizatan dari Rasulullah SAW. Ini sepanjang hari ini gali parit tugasnya. Makanya kelapar. Para sahabat gali sampai ketika gali itu ketemu batu gede. Gak bisa dihancurkan. Ini kalau batu ini gak dihancurkan bahaya. Nanti bisa dibuat orang kafir nyebrang kan gitu kan. Bingung, mentok gak bisa. Di apa namanya itu? Pakai, kalau Lamongan pakai apa biasanya? Terserah pakai apa lah itu. Pakai apa? Gak mempan. Bingung mereka datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada batu besar, nggak bisa Rasulullah. Sudah kita apa-apakan nggak bisa pecah. Maka datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membawa kapak besar. Rasulullah berdoa. Bismillah, dipukul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 kali pukulan, langsung bisa terbelah batu besar tadi itu. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah mukul 1 pukulan. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, aku diperlihatkan oleh Allah. Sekarang ini, di tempatku ini, aku diperlihatkan bahwa aku melihat istana Romawi. Artinya nanti Romawi akan kita taklukkan. Kemudian Rasulullah mukul yang kedua, Rasul ditampakkan oleh Allah, istana Persia. Saya sekarang ditampakkan Persia, Allahu Akbar. Utitu Faris. Wallahi inni laubsiru qasral madain al-abyad. Sekarang ini aku melihat istana Persia yang berwarna putih, istana Madain. Itu nanti ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah juga memukul untuk ketiga kalinya. Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, utitu mafatihal Yaman. Aku diberi kunci-kunci perbendaraan negeri Yaman. Kalau yang kedua tadi kunci-kunci Persia, yang pertama kunci-kunci apa? Romawi. Wallahi ini la ubsir abwaba San'a min makani. Demi Allah aku sekarang bisa melihat ya gerbang-gerbang kota San'a. San'a itu mana? Yaman, ibu kota Yaman itu San'a. Rasulullah SAW di saat terjepit genting seperti itu, Rasulullah memberi kabar gembira kepada para sahabat supaya sahabat ini optimis bahwa kita dimenangkan oleh Allah. 3 kekuatan besar, Persia, Romawi, Yaman, dikabarkan bahwa nanti kita taklukkan. Padahal sekarang ini mereka lagi diapakan?
dikepung oleh lautan musuh. Tapi Rasulullah mengabarkan berita gembira tersebut. Nah, pada waktu itu kota Madinah ini dikelilingi bukit-bukit, terjal, lembah yang curam gitu loh. Sehingga semuanya dikelilingi kecuali dari utara. Utara ini yang nggak ada bukit, nggak ada apa. Berarti galinya di mana? Ya utara ini yang digali. Yang lain mah nggak usah karena perbukitan, gunung-gunung terjal dan gunung-gunung batu di sana itu. Kan gitu kan? Akhirnya yang utara ini yang digali paritnya. Kali setelah itu melihat kaum muslimin kecapean, kaum muslimin dalam keadaan payah, maka digambarkan dalam Al-Quran, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang mukmin melihat pasukan-pasukan yang banyak itu membawa senjata-senjata, ya, mereka berkelompok-kelompok sangat banyak, maka orang-orang muslim mengatakan hadza ma wa'adana Allah, ini sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah benar dalam janjinya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, tidaklah menambah kecuali keimanan dan pasrah kepada Allah. Jadi melihat itu tidak sedikit pun para sahabat itu ya. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik tinggal di mana, saya mau tanya? Pada waktu itu orang munafik tinggal di mana? Ya tinggal di Madinah, campur sama sahabat. Melihat kaum yang banyak itu, orang munafik mengatakan, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya hanyalah tipuan saja. Katanya menaklukkan Romawi, katanya menaklukkan Persia, katanya menaklukkan Yaman. Wong sekarang aja nggak mati, nggak urip, mau dikepung sama lautan musuh gitu. Jadi gembosi orang. Mana janjinya Nabi kalian ini? Katanya menaklukkan Persia, Romawi. Wah sekarang aja sudah dikepung oleh lautan musuh. Kita menang dari mana? Semua sudah mengepung kita. Itu orang munafik selalu menggembosi perjuangan kaum muslimin. Datang sudah pasukan Romawi, akhirnya datang. Dan mereka jumlahnya berapa? Banyak sekali. Ya, kok Romawi sih? Pasukan apa tadi? Kafir Quraisy datang dengan jumlahnya berapa tadi? 10.000. Maka karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menilai mereka nggak mungkin dari arah belakang karena dilalui apa tadi? Perbukitan. Maka Rasulullah keluar dari kota Madinah dengan membawa 3.000 pasukan. Sedangkan pasukan kafir berapa tadi? 10.000. Rasulullah membawa 3.000 pasukan. Kemudian syiarnya sahabat pada waktu itu adalah hamim la yunsurun. Mereka akan terkalahkan, mereka akan dikalahkan, mereka akan dikalahkan, dan mereka tidak akan dimenangkan, mereka tidak akan dimenangkan. Itu syiarnya sahabat. Kemudian pada waktu itu kota Madinah diserahkan Rasulullah kepada sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi pemimpin sementara. Rasulullah keluar, agak keluar sedikit, parit tadi itu. Nah, tanpa pasukan kafir Quraisy dan Ghatafan dan kabilah-kabilah Arab yang jumlahnya 10.000 tadi datang. Datangnya bingung mereka ini. Piye iki? Karena di depannya ini ada apa? Parit besar, dan ini tidak pernah diketahui oleh orang Arab sebelumnya. Ada parit besar yang kalau turun maka kaum muslimin tinggal apa? Mana dari atas. Bingung. Ya, mereka bingung. Walamma aradal musyrikuna muhajamatal muslimin waktu hamal Madinah wajadu khandaqan aridun yakhulu bainahu wa bainaha. Ketika sudah hampir sampai di kota Madinah, mereka jumpai parit besar. Bingung orang kafir Quraisy, apa yang harus mereka lakukan? Wa akhadal musyrikuna yaduruna haulal khandaq ghadbana. Orang-orang kafir Quraisy melihat khandaq ini, mereka menggerutu, marah besar. Cuma riwa-riwi enggak bisa masuk. Bingung mereka, ini jadi perang apa enggak ini? Wa yatahassasuna nuqtatan dha'ifa. Mereka mencari celah, kira-kira masuk lewat mana? Mereka meneliti. Orang-orang pilihannya meneliti kira-kira mana yang bisa dilalui, diteliti satu persatu. Tapi enggak nemu cara. Tidak menjadi. Sehingga tidak terjadi konfrontasi langsung. Cuma apa? Saling apa? Melemparkan anak panah. Wa kariha fawaris min Quraisy an yakifu haulal khandaq min ghairi jadwa. Pendekar-pendekar Quraisy merasa ini gak bermanfaat, kita duduk-duduk di sini saja, kita berdiri di samping khandaq ini gak berbuat apa-apa, gak setuju, turun. Beberapa orang pendekarnya Quraisy turun karena jadi gak mungkin kita tinggal di sini, jumlahnya kita berapa tadi? 10.000, cuma gak ada apa-apa di sini. Akhirnya turun, memaksa turun ini. Turunlah pendekar-pendekar Quraisy, gembong-gembong Quraisy, Amr bin Abdiwud
Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati di perang apa? Abu Jahal. Mati di perang Badar. Ini anaknya masih hidup. Bencinya luar biasa kepada Rasulullah. Meneruskan perjuangan bapaknya. Tapi nanti masuk Islam. Ikrimah ini masuk Islam nanti ini. Dan ikut menumpas Nabi palsu. Ya, ketika perang dengan Nabi palsu, ketika perang dengan Romawi. Pernah ikut perang Yarmuk nanti. Nanti ya, anaknya siapa tadi? Abu Jahal. Nanti masuk Islam. Ketika melihat pasukannya Romawi yang sangat banyak, dia berkata, dahulu aku memerangi Rasulullah. Kemudian sekarang aku memerangi kalian. Apakah aku mundur? Wallahi aku tidak akan mundur. Ya, dia berbaiat dengan sekian orang, menerobos pasukannya Romawi dan terbunuh dalam perang Yarmuk. Dia berharap dengan kesahidannya itu, dengan syahidnya itu, dia berharap bisa menebus kesalahannya ketika memusuhi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ikrim. Tapi ini masih kafir pada waktu ini. Dia termasuk orang yang turun parit. Ya, Amr, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal turun dan juga Diror bin Khattab. 3 orang turun mencari celah-celah untuk bisa nerobos ke kota Madinah. Maka melihat seperti itu, Ali bin Abi Thalib langsung keluar mengajak mereka apa? Mubarozah. Apa mubarozah itu? Tanding 1 lawan 1. Ketika dilihat Ali kok kelihatannya ada orang, wah ketepaan. Nah, karena Ali juga sudah pengen gasak mereka gitu ya. Akhirnya Ali menantang mereka. Da'a Amr lil mubarozah. Wahai Amr, ayo sama aku. Tanding mubarozah. Turun, ketemu 2 orang ini. Maka ketika ditantang langsung nih bergerak si Amr tadi. Amr bin Abdul Wud ini bergerak dengan kudanya. Setelah sampai di tempat itu kudanya langsung disembelih. Kudanya dipukul. Ya, supaya apa? Supaya dia nggak lari. Artinya siap mati melawan siapa tadi? Ali bin berani orangnya. Ketika sama Ali nggak pakai lama. Karena Ali itu dalam perang tidak pernah kalah. Aku perang bersama Nabi bertahun-tahun tidak pernah aku dikalahkan. Kalau sudah tanding sama Ali, mesti musuhnya yang kalah. Ali ini pendekar, Pak. Analladzi sammatni ummi Khaidara kallayuthi fil ghabati fanduro. Kalau sebelum Mubarozah dia ngomong, aku adalah singa. Aku adalah pemuda yang dinamai oleh ibuku seperti singa. Pendekar Ali. Maka terjadi Mubarozah, langsung dibunuh ini si Amr ini. Maka Ikrimah bin Abi Jahal lihat temannya mati, langsung lari dia, nggak jadi terus. Balik dia. Wis mati dia, terus mati. Akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal nggak balik semuanya. 2 orang itu balik, naik lagi, nggak jadi nerobos. Nah, di saat seperti itu, ya. Tapi terus orang kafir masih berusaha. Di saat seperti itu, kaum muslimin konsentrasinya adalah menggali parit. Terus menggali parit karena semakin banyak pasukan musuh, semakin datang, semakin dipercepat menggali parit ini. Sampai Rasulullah dan para sahabat lupa nggak sholat asar. Maka Umar bin Khattab datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, la musalli al-asr. Padahal waktu itu sudah tenggelam matahari. Umar datang. Ya Rasulullah, saya belum sholat asar. Hatta kadatis samsu an taghrib. Sampai belum terbenam ya. Sampai matahari hampir tenggelam. Baru Umar datang ke Nabi. Ya Rasulullah, aku belum sholat. Kata Nabi, wa ana wallahi ma sholaituha. Aku juga belum sholat, wahai. Sampai akhirnya Rasulullah dan para sahabat sholat asar ini setelah matahari tenggelam. Setelah matahari apa? Tenggelam. Ini kan secara hukum fikih nggak sah. Tapi karena ada udzur syar'i, lupa, maka boleh. Ini juga sebagai dalil bahwa barang siapa yang lupa sholat, ya, kemudian kelupaan, maka sholat ketika apa? Ketika ingat. Atau ketika tertidur. Rasulullah pernah sholat subuh di perjalanan karena keletihan, kecapean sama sahabat semuanya, tertidur sampai dibangunkan matahari. Ya, setelah itu sholat subuh ketika matahari sudah naik. Berarti orang tidur, orang lupa itu ketika ingat ya sudah dia, atau ketika dia bangun maka dia itu sholat. Kecuali kalau sengaja lihat bola jam 3, lihat bola sampai ada adzan. Waktu adzan adu penalti. Wah, ini mau ke masjid ini, ini adu penalti. Terus sampai komat baru selesai. Mau ke masjid, malas, dia tidur sebentar, masih ada waktu banyak, tidur. Bangun jam 8. Oh, enggak boleh sholat ya. Karena ini kata orang Lamongan ditemo, ngerti ditemo ya? Apa itu? Disengaja. Ini enggak boleh kali itu.
Karena sudah masuk waktunya malah pura-pura lupa atau pura-pura tidur, akhirnya tidur sungguhan, maka ini tidak boleh. Baik, itu hukum fikihnya jadi boleh. Maka Rasulullah SAW berdoa, mala Allahu alaihim buyutahum wa kuburahum naro. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka api, karena mereka telah melupakan kita dari sholat wusta. Kata Nabi, mereka melupakan kita dari sholat wusta, melalaikan kita, menyibukkan kita dari sholat wusta. Saya mau tanya, sholat wusta sholat apa? Sholat asar. Makanya ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat, terutama sholat wusta, sholat tengah. Sholat wusta ini ditafsir oleh Nabi sholat apa? Sholat asar. Ini menunjukkan sholat asar adalah sholat yang paling, ya semuanya penting, tapi lebih lagi adalah sholat asar. Karena firman Allah, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat, was sholatil wusta, dan sholat apa? Dan sholat asar. Seandainya Allah mengatakan jagalah sholat-sholat, sholat asar sudah masuk belum? Sudah masuk, tapi diulangi, dan sholat asar. Berarti sholat asar ini harus diperhatikan. Dan kenyataannya sholat asar ini sholat yang paling tidak diminati oleh kaum muslimin. Kalau sholat subuh banyak loh Pak. Banyak mana yang sholat subuh sama sholat asar? Sholat subuh banyak, meskipun banyak yang kakek-kakek, tapi kan banyak gitu loh. Nah, kalau sholat asar ini tidak kakek-kakek, tidak anak muda, ya jarang. Oke, kita masuk materi lagi. Akhirnya para sahabat dan Rasulullah sholat asar di waktunya sholat maghrib. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi seperti ini belum terjadi konfrontasi secara fisik, kecuali hanya sekedar panah. Di antara sahabat yang kena panah adalah pendekarnya Ansor, ketuanya Ansor, Sa'ad bin Mu'ad. Jangan dilupakan nama ini, karena nama ini akan berkaitan dengan nanti peristiwa setelah perang Ahzab. Ya, siapa namanya tadi? Sa'ad, ini kunci, Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat ini kena panah, kena urat lengannya, urat tangannya. Di saat seperti itu, ini nanti karena luka ini beliau nanti wafat. Tapi gak sekarang, tapi karena asarnya ini, karena pengaruh ini nanti beliau wafat. Ketika beliau kena, beliau berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya ini doa mustajabah. Ketika terluka ini, Sa'ad bin Mu'ad berdoa kepada Allah. Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahadun ahab ilayya an ujahidahum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuhu min biladi. Ya Allah, engkau tahu bahwa tidak ada yang lebih aku cintai untuk aku perangi melebihi kaum yang telah mendustakan nabimu. Ya, siapa maksudnya? Kafir. Ya Allah, kalau masih ada perang-perang lagi dengan kafir Quraisy, jangan matikan aku ya Allah, kecuali aku ikut perang itu. Tapi jika ini adalah perang yang terakhir ya Allah, matikan aku dalam perang ini. Tapi jangan matikan aku dulu ya Allah, sampai aku merasa tenang dari Bani Quraidah. Mohon diingat-ingat ini doanya ini, karena ada kaitannya sama cerita nanti. Ya Allah, sungguhnya tidak ada yang lebih aku senangi untuk aku perangi melebihi kaum yang mendustakan Nabi, menjadi orang kafir Quraisy itu. Ya Allah, kalau ini masih ada perang-perang yang akan datang, jangan matikan aku ya Allah, karena aku ingin ikut terus perang dengan mereka. Tapi jika ini perang yang terakhir, matikan aku ya Allah. Tapi jangan kau matikan aku ya Allah sampai apa tadi? Hatiku tenang dari Bani Quraidah. Bani Quraidah itu siapa? Kok disebutkan dalam doa? Bani Quraidah itu orang Yahudi, Pak. Saya mau tanya, tolong dijawab. Tadi yang membuat makar skenario tadi Yahudi, Bani apa tadi? Bani Nadir, kan gitu kan? Ketuanya adalah Huyai bin Akhtab, bapak dari istrinya Rasulullah. Quraidah ini ketika apa tadi? Quraisy, Ghatafan, kemudian suku-suku Arab dan juga Bani Nadir ngepung, mentok, nggak bisa. Karena ada apa tadi? Ada apa? Tolong dijawab. Ada parit. Maka Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir tidak kekurangan ide. Masih ada satu komunitas Yahudi di dalam kota Madinah yang belum keluar. Yang pertama dulu saya ceritakan, mudah-mudahan sampai masih ingat. Dulu ada seorang wanita pakai jilbab, beli di pasar Yahudi, masih ingat? Dengan gara-gara itu akhirnya diusir. Itu namanya Bani Qainuqa. Itu yang pertama, sudah diusir. Yang kedua Bani Nadir, yang baru saya ceritakan tadi itu, karena diajak urunan gak gelem, malah ingin membunuh Nabi, diusir sekalian. Tinggal satu, Bani apa? Quraidah. Bani Quraidah masih di dalam. Bani Nadir gak kekurangan akal,
mentok karena di sini ada parit, tidak bisa nembus. Dia mendatangi Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah ini pimpinannya namanya Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad Al-Quradi. Orangnya memegang teguh perjanjian, tidak mau mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orangnya, aku nggak mau seperti Bani Nadir, aku nggak mau seperti Bani Qainuqa. Muhammad itu orangnya baik, aku akan setia dengan perjanjian ini. Tidak mau apa? Tidak mau apa? Melanggar perjanjian. Berbeda dengan dua kabilah yang sebelumnya. Didatangi sama Bani Nadir tadi ketuanya Huyai bin Akhtab. Ayo, didatangi, diketuk pintu rumahnya. Ya, ini qad ji'tuka ya Ka'ab bi'izzid dahr. Ya, sebelum ngomong seperti itu, ngetuk pintunya, gak digubri sama siapa? Sama Ka'ab bin Asad Al-Quradi, pimpinannya orang Quraidah ini tadi. Ketika ketua sukunya Bani Nadir, Huyai bin Akhtab mengetuk pintu, gak digubri. Karena tahu, ini pasti membujuk aku supaya aku mengkhianati perjanjianku dengan siapa? Muhammad SAW. Gak dibukakan pintu. Ya, ketok-ketok pintunya gak dibuka. Orangnya baik pada dasarnya. Ya. Setelah itu dia ngomong. Karena terus digedor-gedor pintunya dibuka. Setelah dibuka, ngomong nih si Huyai bin Akhtab, pembesar Bani Nadir, mengatakan, ini qad ji'tuka ya Ka'ab bi'izzid dahr. Wahai Ka'ab, aku datang kepadamu dengan kemuliaan zaman. Dengan lautan yang luas, samudra yang tidak bertepi. Kita kalahkan Muhammad sekarang. Tak mau. Ya, kemudian dia mengatakan, demi Allah kau datang kepadaku dengan kehinaan sepanjang zaman. Tidaklah engkau datang kepadaku seperti halilintar yang menyambar tapi tidak pernah menurunkan hujan. Aku nggak mau. Fa inni lam aram bin Muhammadin illa sidqa wa wafa'a. Demi Allah, aku tidak melihat Muhammad kecuali orangnya jujur, setia, tidak pernah berkhianat. Aku nggak mau mendolimi Muhammad. Nggak mau dia. Yahudi apa enggak ini? Yahudi. Quraidah. Tapi namanya siapa tadi? Huyai bin Akhtab terus melobi, terus dikasih perbandingan. Gini loh, sekarang ini pendekar-pendekar Quraisy sudah datang, Ghatafan sudah datang, seluruh kabilah-kabilah Arab ini, hampir seluruh kabilah Arab, kelompok-kelompok Ahzab ini datang menyerang kota Madinah. Kemudian engkau gak mau kerjasama sama kami? Kamu nanti nyesel loh kalau gak mau sama kita. Terus di lobi-lobi, diiming-iming, setuju akhirnya. Setuju akhirnya. Ini kan celah. Celah karena Bani Quraidah ada di mana? Di dalam kota Al-Madinah. Setuju akhirnya. Ketika setuju, ini jadi mohon maaf, ini kan gunung, ini kota Madinah. Lah, otomatis datangnya kan dari mana tadi? Utara kan gitu kan? Sedangkan mereka ada di dalam. Jadi orang Bani Quraidah ini mereka ini mengintai, memata-matai. Sedangkan kaum muslimin yang laki-laki berada di parit, di perbatasan. Sedangkan yang tinggal di Madinah siapa? Orang tua, orang jompo, wanita, anak-anak. Kan gitu kan? Diintai sama orang-orang Quraidah ini, Bani Quraidah ini. Nah, di saat seperti itu ada bibinya Nabi. Nabi punya bibi namanya Sofia. Sofia ini anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu mbahnya Nabi. Berarti Sofia apanya Nabi? Bibinya Nabi. Karena Sofia ini saudarinya Abdullah, bapaknya Nabi. Sofia binti Abdul Muthalib ini melihat gelagat orang-orang Yahudi tidak benar. Yang mengintai begitu, akhirnya si Sofia ini minta tolong Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini seorang sahabat Nabi, penyairnya Nabi. Tolong itu, orang Yahudi itu selalu mengintai kita. Kita nggak aman dari aurat-aurat kita, khawatir kita suatu dicari celah dan kita diserang. Bereskan satu orang mata-mata itu. Pada waktu itu Hasan tidak mau melakukan karena ada beberapa hal tidak mau melakukan. Akhirnya bibinya Nabi ini ngambil tiang, didatangi mata-mata itu, lalu dipukul, dibunuh. Kabar ini kedengaran Nabi. Kabar ini kedengaran Nabi berarti berkhianat. Bani siapa? Quraidah. Ketika desas-desus Bani Quraidah ini khianat. Sedangkan kaum muslimin sibuk berhadapan-hadapan dengan siapa tadi? Orang kafir Quraisy. Sedangkan di dalam negeri Quraidah bermain mata sama orang yang ada di luar parit. Maka di saat seperti itu Rasulullah SAW mengutus sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad yang tadi itu, yang kena apa tadi? Kena panah itu. Sama Sa'ad bin Ubadah dan Abdullah bin Rawaha dan Khawwat bin Jubair. Ada 4 orang. Ya, 4 orang pendekar Ansor dikirim untuk menanyakan ini kemana? Ke Bani Quraidah. Apakah benar mereka ini khianat apa tidak? Kata Nabi, kalau nanti kalian pulang, ini Rasulullah ini rahasia ini. 4 orang dipanggil Nabi, ini rahasia. Datanglah ke Bani Quraidah, periksalah mereka, benar nggak mereka ini khianat?
Kalau mereka ini tidak khianat, alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka ini khianat dan kalian datang nanti, kasih aku kode. Paham maksudnya? Jangan engkau iklankan terang-terangan. Wahai para sahabat Bani Quraidah ini sedang khianat. Nanti mentalnya jatuh kaum muslimin. Kasih aku kode. Paham maksudnya ya? Kasih aku tanda. Ini juga dalil, ini juga penting. Ini bro. Jangan suka menakut-nakuti kaum muslimin. Ya, jangan gampangan nakut-nakuti kaum muslimin. Seperti ini Rasulullah kalau ada berita yang negatif nggak langsung disebar. Kasih tanda saja supaya mental kaum muslimin tidak apa? Tidak jatuh. Oke, berangkat nih. Ketika nyampe sana, maka sahabat-sahabat Nabi ini mengingatkan Quraidah tentang perjanjian mereka dengan Rasulullah bahwa Quraidah harus setia dengan sama-sama kaum muslimin untuk sama-sama mempertahankan kota Madinah apabila ada musuh yang menyerang. Itu perjanjian awal seperti itu. Saya ingatkan kalian dengan perjanjian kalian kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, mereka mengatakan, "Man Rasulullah?" Siapa utusan Allah? Dari dulu kita nggak ngakui kok kalau Muhammad itu utusan Allah. Kenapa kalian kok mengatakan utusan Allah? Saya mau tanya, ingkar apa tidak ini? Ingkar. La ahda bainana wa baina Muhammad. Tidak pernah kami punya perjanjian dengan Muhammad. Kaget sahabat 4 ini. Dulu nggak seperti ini Quraisy, kok sekarang kok berubah total? Akhirnya tahulah. Setelah itu mereka mencela Rasulullah, mengata-ngatai Rasulullah. Oh paham. Karena sahabat 4 ini paham. Ini tidak benar ini Quraisy ini. Pulang sampai di tempatnya Rasulullah dan para sahabat, kasih tanda. Seperti yang saya katakan tadi loh ya, dikasih tanda bahwa Bani Quraidah itu apa? Khianat. Tapi tahu, akhirnya sahabat tahu semuanya. Karena inilah Sa'ad bin Mu'ad tadi berdoa. Ya Allah, kalau ini masih ada peperangan lagi dengan kafir Quraisy, jangan matikan aku ya Allah. Kan gitu tadi ceritanya. Tapi kalau ini adalah perang terakhir, matikan aku. Tapi jangan kau matikan aku ya Allah, sampai aku ini lega dengan membereskan orang-orang apa? Bani Quraidah. Ya karena peristiwa ini. Akhirnya semakin ketakutan para sahabat. Di luar musuh ini semakin banyak, sedangkan di dalam negeri ini ada musuh baru, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Di saat seperti itulah sampai turun ayat menggambarkan bagaimana ketakutan para sahabat. Wa idzaghatil absar wa bahwatil qulubul khanajir wa tadunnuna billail dununa. Sampai dada-dada sahabat ini sesak, sampai ke kerongkongan mereka ini merasakan sesak saking banyaknya musuh. Sampai para sahabat ini mengira, berprasangka negatif sama Allah. Hunalika ubtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Surat Ahzab ayat 11. Di saat seperti inilah kaum muslimin diguncang dengan seguncang-guncangnya. Di saat seperti itu, orang munafik semakin menggembosi. Apa yang dijanjikan oleh Rasulmu adalah tipuan belaka. Jadi mentalnya jatuh. Di saat seperti itu ada pertolongan. Rasulullah SAW di saat kondisi sudah parah, Rasulullah tidur Rasulullah bangun. Terus Rasulullah setelah bangun, Rasulullah kelihatannya gembira dari bangunnya itu. Kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar, absyiru ya ma'syaral muslimin bi fathillah wa nasri. Bergembiralah wahai kaum muslimin akan kemenangan dari Allah. Rasul dapat wahyu, tidur, terus beliau sumringah wajahnya menyampaikan kabar gembira ini. Tapi terus pasukannya kafir Quraisy semakin menekan, semakin terjadi konfrontasi dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah ini mencari ide-ide bagaimana supaya orang kafir itu pulang. Karena ya apa orang dikepung itu tidak enak. Paham ya maksudnya ya? Karena makanan itu lama-lama juga habis kalau di dalam kan gitu kan. Bagaimana caranya ini? Akhirnya Rasulullah ngomong sama sahabat 2 tadi, Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'ad. Karena ini pendekarnya Ansor, mewakili orang Ansor, dan Ansor adalah pemilik negeri. Sebentar lagi selesai. Maka didatangi 2 orang Ansor ini sama Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau kita iming-iming Bani Hotofan itu pimpinannya supaya kita kasih sepertiga dari buah kurma Medina dengan syarat mereka pulang nggak mau ikut Quraisy. Paham maksudnya ya? Dikasih iming-iming. Bagaimana pendapat kalian wahai ketua-ketua Ansor, ini adalah negeri-negeri kalian. Bagaimana kalau saya akan ngomong sama pimpinannya Ghatafan dan kabilah-kabilah itu, kita bujuk mereka, kita kasih sepertiga kurma Madinah supaya mereka pulang dan tidak ikut Quraisy. Dijawab sama Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Apakah ini wahyu ya Rasulullah? Kalau ini wahyu ya Rasulullah, maka sami'na wa ata'na. Jikalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ini sekedar usulan dari Anda ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah,
Dulu ketika kami ini masih musyrik, menyembah berhala, kami tidak akan rela kurma kami dimakan musuh-musuh kami. Kemudian kami setelah Islam menegakkan kalimat tauhid, musuh-musuh kami ingin mengambil kurma kami dengan gratis. Wallahi la nutihim illa sayf. Demi Allah ya Rasulullah, tidak akan kami beri mereka kecuali pedang-pedang kami. Paham maksudnya ya? Tidak mau sahabat. Pertolongan Allah datang. Ya, insya Allah waktunya cukup. Pertolongan Allah datang, ada seorang namanya Nuaim. Ya, ada seorang yang bernama Nuaim bin Mas'ud bin Amir. Dia ini dari Ghatafan, masuk Islam. Ghatafan kan suku yang ikut ngepung, ini masuk Islam, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, kaumku itu nggak tahu kalau aku masuk Islam. Tolong perintahkan ke aku ya Rasulullah, apa yang menurut Anda itu bagus, aku lakukan. Kaumku nggak ngerti aku masuk Islam. Kata Rasulullah, ya kamu itu cuma orang satu. Ya orang satu, apa yang diperbuat oleh orang satu ya terserah kamu, apa yang kamu bisa lakukan. Wah, betul ini. Ini Nuaim ini dekat sama orang Yahudi, Bani Quraidah. Maka dia datang ke Bani Quraidah. Wahai Bani Quraidah, nggak ngerti kalau masuk Islam, nggak ngerti. Datang ke Bani Quraidah. Wahai Bani Quraidah, kenapa kalian kok mau dibujuki sama Bani Nadir tadi ya? Siapa namanya? Khuyai bin. Dan kenapa kamu kok mau dibujuki sama orang-orang kafir Quraisy? Kalau mereka itu kalah, ini negeri-negerimu. Anak-anakmu ada di sini. Istri-istrimu ada di sini. Harta-hartamu ada di sini. Kalau sampai besok Muhammad itu menang, kalian akan disembelih sama Muhammad. Akan dihabisi sama Muhammad. Orang kafir Quraisy pergi ke negerinya aman. Orang Bani Nadir keluar dari Madinah aman. Loh kalau kamu, bagaimana coba? Kamu jangan mau dibijui sama kafir Quraisy sama siapa tadi? Yahudi Bani Nadir. Gini aja. Terus bagaimana Nuaim? Wis kadung iki. Jarene Nuaim gini aja. Kamu datang ke kafir Quraisy minta jaminan. Minta jaminan. Kamu nggak mau belani mereka kecuali ada jaminannya. Oke, setuju, bener omonganmu ini. Jangan-jangan besok mereka kalah, mereka pulang dewe-dewe, kita di sini malah dihabisi sama Muhammad. Masuk akal kan? Masuk akal. Setelah itu Nuaim ini datang ke kafir Quraisy. Kafir Quraisy nggak ngerti kalau dia masuk Islam. Hei kafir Quraisy, wahai Abu Sufyan, kamu tahu ndak? Bani Quraisy itu ini sebenarnya nggak ingin perang. Dia ini nggak ingin perang, cuma ingin dia itu dapat jaminan dari kalian, ingin dapat barang kalian. Lihat kan kalau nggak percaya, paling-paling besok mereka datang ke kamu minta apa? Minta upah dari apa? Dari ikut perang itu. Terbukti besoknya utusan Bani Quraisy itu datang ke kafir Quraisy. Ya, terjadi dialog. Wahai orang kafir Quraisy, kami nggak akan ikut perang sama kamu kecuali kami minta hartamu sebagai jaminannya. Maka orang Quraisy mengatakan, bener yang diomongkan siapa? Yang diomongkan siapa tadi? Nuaim, bener gak ingin perang, pengen dunia saja ini. Marah Quraisy, tidak akan saya kasih jaminan kau. Kata Yahudi, bener Nuaim ini, ternyata dia gak, bener ya. Cocok ini. Nah ini, setelah itu Nuaim ini datang ke Ghatafan, datang ke mana-mana. Memecah belah itu, akhirnya terbukti. Singkat cerita, Nuaim ini berhasil menciptakan kegaduhan di pasukan-pasukan kafir Quraisy. Di saat seperti itulah, jadi mereka sudah gaduh dengan teman-temannya sendiri. Rasulullah berdoa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, hazimal ahzab, Allahumma akhzimhum wa zalzilhum. Ya Allah kalahkan mereka. Ya Allah, Engkau lah yang menurunkan kitab. Engkau sangat cepat hisabnya. Ya Allah kalahkan ahzab dan goncanglah ahzab ya Allah. Pertolongan Allah turun. Allah kirim tentara-tentara dari langit, para malaikat dan angin kencang. Dan ini orang kafir Quraisy ini kan saking banyaknya mereka membuat tenda-tenda, membuat camp militer gitu loh. Datang angin kencang ini menyapu tenda-tendanya kafir Quraisy sampai panci-panci mereka itu gelondang lari semuanya. Terbirit lari semuanya. Malaikat datang, angin kencang datang, mereka disapu oleh angin. Lari yang Ghatafan balik ke Ghatafan, yang Quraisy balik ke Quraisy. Habis semuanya. Kaum muslimin menang. Tapi setelah kaum menang, sudah lari semua, sudah selesai, sudah gak ada perang ini. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumahnya Ummu Salamah. Alhamdulillah sudah menang. Rasulullah meletakkan pedangnya. Turun malaikat Jibril. Wahai Muhammad, bagaimana engkau meletakkan pedangmu? Padahal kami para malaikat masih membawa pedang-pedang kami.
Jangan berhenti sebelum kalian datang ke Bani Quraidah. Jangan berhenti perang dulu. Musuh masih ada dalam negeri, siapa namanya? Bani Quraidah. Maka Rasulullah langsung menginstruksikan ke sahabat untuk mempunyai pasukan sebanyak berangkat ke Bani Quraidah. Bagaimana ke Bani Quraidah? Besok saya jelaskan, jangan sekarang. Ya. Ini sebenarnya ada pelajaran-pelajaran penting ya. Saya baca poin-poinnya saja biar cepat, gak saya jelaskan ya. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari perang ini. Satu, al-Yahud ashabul makar. Yahudi adalah sumber konspirasi. Ini saya mau tanya, perang ini idenya siapa? Idenya Yahudi. Ini satu. Dua, Fadlu Salman. Peristiwa ini menunjukkan keutamaan sahabat Salman al-Farisi. Ketiga, al-kufru millah wahidah. Kekafiran itu agama yang satu. Apakah dia itu munafik, apakah dia itu kafir Quraisy, apakah dia itu Yahudi. Yang namanya kafir itu satu agama. Mereka akan memusuhi kaum muslimin. Kemudian yang nomor 4, pelajaran yang nomor 4 adalah masru'iyatus syura, dianjurkan untuk bermusyawarah apabila ada masalah pelik, dan itu dilakukan Nabi. Langsung musyawarah kan tadi kan. Kemudian nomor 5, musyarakatur rasul lil amal. Rasulullah ikut serta dalam menggali parit. Jadi pemimpin harus ikut merasakan penderitaan seperti orang-orang yang dipimpin. Nomor 6, min a'lamin nubuwah. Di dalam kisah tadi ada tanda-tanda kenabian, yaitu makanan tidak habis-habis dan seterusnya. Nomor 7, khuturatu as-sadiq as-sayyi, bahaya teman yang jelek. Ini diambil dari kisah yang mana? Karena Ka'ab bin Asad tadi sebenarnya kan nggak mau perang, yang dari Quraisy tadi itu loh. Tapi punya teman jelek namanya Huyai bin Akhtab. Ini bahaya teman yang jelek. Ingat cerita Abu Thalib ketika mau wafat, didatangi oleh Rasulullah, katakan la ilaha illallah paman agar kamu selamat, kan gitu kan? Abu Jahal mengatakan, apakah kamu benci dengan agama bapakmu? Kan gitu kan? Berarti bahaya teman yang jelek. Teman yang jelek itu tidak akan membiarkan temannya tobat. Selalu diajak supaya nggak tobat. Terus nomor 8, pentingnya tabayun, pentingnya klarifikasi. Rasulullah ketika mendapati berita bahwa Quraisy ini berkhianat, Rasulullah nggak langsung ngirim pasukan, tapi mengirim berapa orang? 4 orang untuk memastikan benar nggak mereka khianat. Berarti pentingnya klarifikasi, nggak boleh sembarangan menyerap berita. Nomor 9, fadlul ansor, keutamaan orang-orang ansor. Ketika dikatakan bagaimana kita melobi mereka, kita kasih kurma supaya mereka pulang. Enggak ya Rasulullah. Wong dulu ketika kami masih musyrik saja, nggak mau ngasih mereka gratis kok. Sekarang kita di atas tauhid malah kalah. Nggak mau. Kita tidak kasih mereka kecuali pedang. Berarti ini keutamaan sahabat apa? Ansor. Setia sahabat ansor ini. Kemudian nomor 10, doaur Rasul mustajabah. Doanya Rasulullah itu mustajabah. Tadi kan mustajabah, langsung turun pertolongan. Yang 11, ini dalil bahwa waktu sholat asar sebelum terbenam matahari. Ini juga dalil bahwa sholat asar itu lebih utama. Ini juga dalil bahwa jika orang lupa sholat, maka dia sholat ketika ingat. Yang terakhir juga, di antara poin ini yang terakhir, tidak boleh memasukkan kesedihan di hati kaum muslimin. Tidak boleh memasukkan kesedihan di hatinya kaum muslimin. Ini diambil dari yang mana tadi? Kok ada pelajaran tidak boleh memasukkan kesedihan di hatinya kaum muslimin? Ini diambil dari yang mana tadi? Iya, nanti kalau mereka khianat, jangan sebarkan, kasih aku tanda. Artinya Rasulullah nggak ingin para sahabat ini merasakan kegalauan ini. Biar Rasulullah saja yang mikir gitu ya. Itu singkat yang bisa disampaikan tentang keutamaan-keutamaan. Berarti pada pertemuan akan datang kita mempelajari apa? Bani Quraidah. Karena yang berkhianat. Apa yang dilakukan Rasulullah dan sahabat terhadap Bani Quraidah, insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.